Baik, Bapak Ibu, Shalom. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan kami dari Rumah Retreat Korimengo. Sebelumnya kami memohon maaf bahwa untuk versi Zoom yang saat ini kita gunakan, kita tidak bisa melakukan live di YouTube karena itu akan direkam untuk ditayangkan berikutnya di YouTube GKJW. Baik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengawali hari dengan doa pagi bersama. Secara khusus di dalam doa pagi hari ini kita menghayati Minggu Advent ketiga dengan tema liturgis GKJW siap menyambut kedatangan Kristus. Dan seperti biasa, bagi Bapak Ibu, Saudara yang memiliki pokok doa yang hendak didoakan secara khusus, kami persilahkan untuk menuliskannya di kolom chat. Ya, dan doa pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Rudi Sewoyo. Untuk itu, mari saat ini kita persiapkan diri untuk masuk di dalam doa pagi hari ini. Dan waktu sepenuhnya saya berikan kepada pelayan. Terima kasih. Selamat pagi. Kita akan bersama-sama memasuki ibadah doa pagi. Kita mempersiapkan diri. Kita mengambil saat hening di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengambil saat teduh. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah doa pagi pada hari Senin pagi ini. Bersama-sama kita lakukan hanya di dalam kuasa Allah yang bertahta di kerajaan surga. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah yang senantiasa setia dalam pekerjaannya, kekal selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah selalu hadir dalam kehidupan saudara-saudara. Amin. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 84. Kita pujikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya Yesus dikau ku rindukan.
Mari kita bersama-sama menyatukan hati sebelum kita membaca firman-Nya dan merenungkannya. Kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, di Minggu Advent ketiga ini, di pagi hari, di hari Senin, hari baru pemberian Tuhan, kami bersama-sama mengambil waktu khusus untuk berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah doa pagi ini. Kami sangat merindukan Engkau menyapa kami, Tuhan. Engkau menguatkan kami. Engkau memperbaharui kami melalui firman-Mu. Sehingga kami sebagai umat-Mu boleh selalu dikuatkan dan mampu menjalani kehidupan kami sehari-hari selaku orang percaya yang layak di hadapan Tuhan. Meskipun banyak tantangan yang harus kami hadapi, kami tetap kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, bukalah hati kami, berilah kami pengertian dan hikmat, sehingga kami boleh merenungkan firman-Mu, memahaminya, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami serahkan doa kami ini. Amin. Di Minggu Advent ketiga di hari Senin ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dibimbing oleh firman Tuhan. Ada 3 firman Tuhan, bacaan leksionaris kita. Yang pertama adalah 1 Raja-Raja 18, ayat 1 sampai dengan ayat 18. Yang kedua nanti kita akan membaca Mazmur 125, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dan yang terakhir adalah surat Efesus. Surat Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita baca satu-satu bacaan leksionaris kita ini. Kita mulai dari Raja-Raja, yaitu 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Yang demikian firman-Nya. Judul perikop kita ini adalah Obaja, pegawai Ahab bertemu dengan Elia. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obaja yang menjadi kepala istana. Obaja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isbel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obaja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obaja, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai
Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal. Dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu, dan Obadya pergi ke arah yang lain. Sebab Obadya di tengah jalan, ia bertemu. Sedang Obadya di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada." Tetapi jawab Obadya, "Apakah dosa yang telah kuperbuat? Maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata, ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakanlah kepada tuanmu Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi dari kepadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya, dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua 50 sekelompok dan mengurus makanan dan minuman mereka. Dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada. Ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Allah pergi menemui Elia. Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel." Demikian firman yang kita baca dari 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Cukup panjang. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kita akan membaca Mazmur 125. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya.
Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Itulah Mazmur 125 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Dan selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan membaca kitab Perjanjian Baru yang diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Judulnya adalah perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Allah yang cukup panjang. Kita baca semuanya biar lengkap dalam kita memahami firman-Nya. Berbahagia kita semua yang mendengarkannya, memelihara dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita sudah memasuki Minggu Advent ketiga. Dan di hari Senin ini kita dipandu oleh 3 firman yang panjang tadi. 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 18, Mazmur, juga Efesus. Dan seperti yang disebutkan di atas tadi, tema liturgis kita itu adalah GKJW, bersiap menyambut kedatangan Tuhan. Dan renungan kita ini kita beri judul menjadi orang baik itu adalah hak semua orang.
Jadi menjadi orang baik itu adalah hak semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dari ketiga bacaan tadi, baik satu Raja-Raja, baik Mazmur, baik Efesus, kalau kita membacanya dengan teliti, sebenarnya ketiga-tiganya itu berbicara masalah apa yang jahat dan apa yang benar. Atau singkatnya, orang yang baik dan orang yang tidak baik. Dalam firman ini, kita melihat betul dengan jelas tokoh-tokoh mana yang baik, mana yang jahat. Secara narasi begitu ya. Di dalam satu raja-raja sangat jelas. Tokoh yang baik atau tokoh yang jahat itu diwakili oleh Ahab. Raja yang paling jahat di Israel. Istrinya juga penyembah berhala, Aserah. Dan Ahab ini jahat secara spiritual maupun etika. Spiritual kita tahu, dia mengingkari Allah. Dia menyembah Allah lain, Allah istrinya. Dia membuat patung-patung. Ya, sebenarnya seorang raja yang seharusnya memberi contoh yang terbaik dalam dunia spiritual, dalam relasinya dengan Allah. Tapi toh dia malah mengingkari Allah dan memberi contoh yang terjelek bagi umatnya. Betapa jahatnya dia. Bahkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun yang menjadi keinginan harus juga dipenuhi. Tak peduli itu melanggar hukum positif, hukum agama, norma-norma. Karena bagi dia, hukum adalah dirinya. Aturan adalah dirinya. Baik jahat dialah yang menentukan. Sehingga suatu saat kalau kita membaca kisahnya, dia pernah mengingini kebun anggur Nabot. Ini sangat terkenal sekali. Padahal itu adalah kebun anggur warisan bagi Nabot. Dan pantang bagi dia untuk menyerahkan bagi siapapun, termasuk bagi raja. Karena itu adalah tindakan yang sangat memalukan dan merendahkan keluarga. Tapi ternyata Ahab tidak kurang akal. Dengan trik-trik politik tingkat canggih, akhirnya dia bisa membunuh Ahab dan membunuh Nabot dan memiliki kebun anggur itu. Betapa jahatnya dia. Ia mewakili apa yang jahat, mewakili orang yang jahat. Dan tentu yang orang baiknya diwakili oleh Nabi Elia dan Obadja tadi. Di mana Obadja ini ya ketika Isabel istri Ahab membunuh nabi-nabi, dia menyembunyikan 100 nabi, diberi makan karena dia setia kepada Yahweh. Demikian pula tentu Elia tidak dapat kita ragukan. Dia pro Allah, dia setia kepada Allah, dia mewakili orang baik itu. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di sini seolah-olah orang ini dibagi menjadi dua bagian. Iki wong jahat, ini orang baik. Seperti layaknya di dunia pewayangan itu ya. Wayang yang jahat itu diletakkan di kiri dalam. Wayang yang baik di kanan
dalam buto cakil misalnya, nggak pernah diletakkan di kanan sang dalang karena dia jahat, ditakdirkan jahat. Sedangkan Janoko nggak mungkin diletakkan di kiri dalang karena dia orang baik, ditakdirkan menjadi baik. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bertanya di sini, apakah memang demikian? Orang yang jahat selamanya akan jahat karena ditakdirkan menjadi jahat. Orang yang baik selamanya baik karena ditakdirkan menjadi baik. Tentu tidak demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan tidak pernah menakdirkan seorang ini menjadi jahat atau itu menjadi baik. Karena menjadi baik itu seperti tema kita. Itu adalah hak semua orang. Tak ada yang bisa menghalangi kita menjadi baik. Kecuali diri kita sendiri. Allah pun tidak. Bahkan Allah menginginkan semua umatnya menjadi orang baik. Oleh karena itu di Efesus dijelaskan bahwa kita umatnya di dalam kita menunggu kedatangan Tuhan itu. Umat yang berkelahi. Umat yang berperang. Bukan perang sembarangan. Sangat serius. Berperang melawan kejahatan. Untuk menjadi baik. Kita dibekali ketopong untuk perang. Kita dibekali perisai. Kita dibekali pedang. Ya mungkin itu hanya sebuah metafor. Tapi itu perumpamaan. Kita ini sedang perang dan terus-menerus perang. Dan Tuhan menghendaki kita harus menang. Tidak boleh kalah. Sehingga di Mazmur tadi digambarkan. Orang yang benar itu seharusnya menang dan seperti gunung Sion yang kokoh. Yang berdiri kuat dan tak tergoyahkan oleh apapun. Sehingga kapanpun Tuhan datang, umat siap untuk menyambutnya. Nah, Bapak Ibu yang berikutnya adalah, apakah mungkin orang yang sudah jahat itu menjadi baik? Atau sebaliknya, orang yang baik itu bisa menjadi jahat? Jawabnya, bisa saja. Karena hidup ini kompleks, sangat kompleks, complicated life. Hidup yang sangat kompleks dalam hidup ini. Lalu apa yang menyebabkan ada sebuah perubahan? Macam-macam. Paling tidak Bapak Ibu, orang jahat menjadi baik. Penyebabnya salah satunya adalah cinta. Salah satunya adalah kasih dan pengampunan. Oleh karena itu ketika Tuhan datang pertama dalam diri Tuhan Yesus, dia tidak menuding, tidak menuduh, dia tidak menghakimi, tidak menghukum, tapi dia membawa cinta. Dia membawa pengampunan. Karena melalui kasih dan pengampunan memungkinkan orang yang jahat bisa berubah menjadi baik. Jadi Bapak Ibu, bisa saja orang jahat menjadi baik, orang baik menjadi jahat. Yudas, orang baik, bisa menjadi jahat. Paulus semula membenci pengikut Tuhan, juga bisa menjadi baik. Salah satunya adalah kasih dan pengampunan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan saya tutup dengan sebuah cerita di film. Ya, saya baru-baru ini melihat film yang berjudul The the uh, The School of
Evil and Good. The School of Evil and Good. Itu judulnya. Nah, dalam sekolahan itu ada sebuah sekolahan yang memang sudah mengkategorikan orang yang masuk di sekolahan itu. Sudah dipilah-pilah dengan ukuran-ukuran khusus. Wah, orang ini jahat dan pasti jahat. Dia dimasukkan kelas jahat. Murid ini baik, pasti akan selalu baik. Dimasukkan kelas baik. Jadi sudah betul-betul hitam putih. Ini yang jahat tidak mungkin menjadi baik. Ini yang baik tidak mungkin menjadi jahat. Hingga suatu saat ada dua sahabat yang masuk ke sekolah itu. Dan dua sahabat ini dipisah. Yang satu masuk kelas yang baik, karena dia dengan kriteria-kriterianya, dia memang baik. Dan dia tidak mungkin menjadi jahat. Dan yang satu, dengan kriteria-kriteria yang ada, dia pasti akan menjadi jahat. Dan tidak bisa menjadi baik. Kelasnya beda. Tetapi sahabat yang masuk kelas baik ini yakin betul bahwa manusia itu tidak bisa hitam putih seperti itu. Sangat kompleks. Dan dia yakin bahwa sahabatnya yang dimasukkan ke kelas jahat itu bisa menjadi baik. Ya, akhirnya sahabatnya itu akhirnya betul menjadi jahat karena pengaruh lingkungan. Dan sahabatnya yang kelas baik ini ya baik. Dan yang jahat itu, sahabat yang jahat itu ya membenci dia, ya sudah pokoknya mengolok-olok dia, menyiksa dia, ya memfitnah dia, pokoknya yang jelek-jelek. Tapi teman yang masuk kelas baik ini, betul-betul dia yakin betul sahabatnya bisa berubah. Dia tetap mencintainya. Dia tetap menerima meskipun ia diolok-olok, dia direndahkan. Dia tetap menerima sahabat. Sehingga suatu saat tertentu, sungguh sahabatnya yang jahat ternyata bisa berubah. Dan itu bukan karena apa-apa, tapi karena cinta, kasih, kesabaran, dan pengampunan dari sahabatnya. Ya, menjadi baik. Itu adalah hak semua orang. Tidak ada yang bisa menghalangi kecuali diri kita sendiri. Dan betapa jahatnya kita pun bisa menjadi baik jika di sana ada cinta dan pengampunan. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 446 ayat 1 dan ayat yang kedua. 446 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sedialah
Kita bersama-sama akan masuk dalam doa syafaat. Mungkin ada yang didoakan. Di kolom chat Zoom sudah ada beberapa pokok doa, Pak Rudi. Oke. Saya bantu mengirimkannya ke Pak Rudi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, sudah Pak. Matur suwun. Mari kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami selalu bersyukur kepadamu karena tak henti-hentinya Engkau selalu merawat hidup kami selaku umat-Mu. Engkau tak henti-hentinya menunjukkan cinta-Mu sehingga kami boleh hidup layak di hadapan Tuhan dan kami pun dikuatkan di dalam kami menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Meskipun kadang itu tak mudah. Tapi kami selalu yakin dan percaya jika kami berjalan bersama dengan Tuhan, tak ada satupun yang bisa menghalangi kami untuk menjadi orang yang baik, orang yang setia kepadamu. Perkenankan di pagi hari yang indah ini, kami menyerahkan saudara-saudara kami, umat kekasih Tuhan yang selalu setia kepadamu. Yang pertama, kami doakan saudara kami TH Jarwoto Belandi yang saat ini sedang menderita sakit asam lambung dan prostat. Engkau tahu Tuhan, sudah banyak hal ia lakukan untuk kesembuhan atas sakit penyakitnya. Tetapi semua akan sia-sia tanpa kekuatan dan kuasa-Mu. Oleh karena itu kami serahkan saudara kami ini hanya ke tangan-Mu. Engkau Tuhan yang bekerja melalui obat-obatan yang ada, melalui sarana medis yang ada. Bahkan Tuhan Engkau sendiri yang menjamah sakit penyakit yang dideritanya dengan kasih dan kuasa-Mu. Dan kami yakin dan percaya jika Engkau mengendaki, tak ada hal yang mustahil. Sembuhkan saudara kami ini. Kami juga doakan untuk Rumah Sakit Griyo Waluyo Ponorogo, di mana saat ini sedang dilaksanakan survei akreditasi rumah sakit. Kiranya Engkau yang menata, Engkau yang bekerja, sehingga Rumah Sakit Griyo Waluyo ini benar-benar layak untuk melayani dan boleh menjadi tangan gereja-Mu untuk melayani masyarakat. Sehingga banyak lagi orang yang melihat Engkau, percaya kepadamu melalui pelayanan Rumah Sakit Griyo Waluyo ini.
Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan. Engkau yang selalu bekerja. Juga kami doakan Tuhan untuk saudara kami Egi yang akan maju sidang skripsi tanggal 20 Desember 2023 di THPUB. Kiranya Engkau juga yang memberikan kekuatan, kemampuan, juga percaya diri. Dan Engkau yang membimbing dan menyertai sehingga ujian skripsi ini boleh dilalui dengan baik, juga dengan nilai yang terbaik. Karena bukan hanya kekuatannya yang berjalan dan bekerja, tapi juga kekuatan Tuhan sendiri. Tuhan, inilah doa-doa kami bagi para kekasih-Mu, yang kami juga tak tahu satu persatu. Kiranya jika ada yang sakit, Engkau juga ada di sana dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi Gereja Kristen Jawi Wetan dengan berbagai perangkat pelayanannya, entah itu sekolahan-sekolahan, entah itu rumah sakit, Engkau hadir, Engkau menyertai, sehingga unit-unit pelayanan ini boleh beroperasi dengan sebaik-baiknya untuk pelayanan-pelayanan di tengah masyarakat. Kami percaya Engkau takkan pernah meninggalkan. Engkau sendiri yang bekerja dan memberkatinya. Kami juga doakan pelayan majelis agung, pelayan majelis daerah dimanapun berada, juga badan-badan pembantu majelis agung. Kiranya Engkau hadir, Engkau memberkati, sehingga melalui keberadaan Tuhan selalu dipermuliakan dan gerejamu ini semakin berkembang untuk menjadi gereja yang dewasa, gereja yang selalu mampu mencintai dan mengampuni. Tuhan, tak lupa kami juga doakan negara bangsa yang kami cintai, di mana pada saat ini kami telah memasuki tahun politik yang sudah mulai memanas. Kiranya Engkau memberi hikmat bagi seluruh rakyat yang ada, sehingga kami boleh mempunyai hati yang bijak, hati yang baik, hati yang damai, dan hati yang boleh berdemokrasi yang baik. Sehingga dengan kemampuan yang ada, kami bisa memilih para pemimpin yang terbaik untuk bangsa kami, Indonesia. Tuhan, demikian doa-doa kami. Doa yang tak sempurna ini kami mohon hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 269 ayat 1 dan 2. 269 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mau kemana kau arah? Kami arah dan berjalan
kita mengakhiri ibadah kita mengambil saat teduh dan menerima berkat. Mari kita mengambil saat teduh. Allah yang bertahta di kerajaan surga, sumber dari segala kehidupan dan berkat, selalu hadir, menyertai, memberkati saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah doa pagi pada hari Senin ini. Waktu kami serahkan kembali ke Mbak Sinta. Ya, baik. Terima kasih kepada Pendeta Emeritus Rudi Suwoyo yang sudah memandu kita semua di dalam doa pagi kali ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati panjenengan. Dan dengan ini Bapak Ibu, doa pagi kita telah usai. Mohon izin untuk mengakhiri doa pagi. Tetap semangat menapaki hari dan Gusti berkahi panjenengan sedoyo. Matur suwun Mbak Sinta. Terima kasih. Saya akhiri untuk semuanya. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih Sinta. Terima kasih Pak Pak Gede. Gide. Ya, Pak Gide siap.